إلا الله لا إله 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 إلا الله. Hidayah dan taufik Allah kepada kita bersama. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibaul kiram, pada minggu yang berlalu kita sudah mengkaji bahwa untuk merasakan bahwa Allah itu terasa dekat dengan kita, sehingga dengan rasa itu seluruh anggota tubuh kita bisa terkendali. Langkah kita bisa kita kendalikan, jangkauan tangan kita bisa kita kendalikan, pandangan mata kita bisa kita kendalikan, dan ucapan kita bisa kita kendalikan apabila ada rasa kedekatan dengan Allah. Rasa kedekatan itu disebut dengan ihsan. Pada tahap keempat, untuk mendapatkan derajat ihsan itu, kita disuruh untuk berzikir kepada Allah. Setelah bertaubat, setelah istiqamah dalam ketaatan, setelah kita tauhid, mengurangi tidur, mengurangi bicara, mengurangi makan, menjauhkan diri dari pergaulan anak dunia, maka hakikat zikir sebenarnya adalah apabila seseorang hadir hatinya kepada Allah. Sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak dekat dengan Allah, hatinya tidak dengan Allah, maka ucapannya itu disebut dengan zikir munafik. Kenapa zikir munafik? Karena berbeda apa yang ia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka hakikat zikir sebenarnya adalah hadir hati kepada Allah. Itulah makanya bapak-bapak, ibu-ibu, imam selalu kalau membawa tahlil, dia selalu melambatkan untuk membaca la ilaha illallah. Agar apa? Agar hadir hati kita kepada Allah. Umpama begini, imam akan membaca afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa imam tak baca begitu? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pun tak begitu saja. Itu tujuannya bagi para ulama dulu, agar selama imam mengucapkan afdalu dzikri, kalimat peringatan bahwa zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kalimat itu menyerukan kepada kita bersama agar kita mulai menghadirkan hati kita kepada Allah. Seiring dengan denyut jantung yang ada di darah kita, sebagaimana hadis dari riwayat Tabrani, ya Ali ghammid ainaika, wahai Ali, kalau engkau berzikir dalam hati, engkau pejamkanlah matamu, kemudian engkau rapatkanlah dua bibirmu, kemudian engkau tongkatkanlah lidahmu ke langit-langit. Ya Ali ghammid ainaika, pejamkan dua matamu, wa alshik syafataika, rapatkan dua bibirmu, wa ali lisanaka, tongkatkan lidahmu ke langit-langit, wa qul Allah, bacalah oleh kamu
Allah. Maknanya Allah itu dibaca dengan hati ketika itu. Membaca Allah dengan hati itu ada hadisnya. Seiring dengan hadis itu, ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi di Gua Hira adalah perintah kepada kita untuk membaca Allah. Bagaimana membacanya? Al-Quran. Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah oleh kamu Muhammad bismi, ba di sana ba zaidah, tidak diterjemah. Bacalah olehmu akan nama daripada Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Maka bacalah Allah. Kalau kita berzikir, semuanya pasti membaca Allah. Kalau orang berzikir dalam hati, maka orang membaca Allah dengan hati. Kalau orang berzikir dengan lidah, maka orang membaca Allah dengan lidah, dengan berbagai redaksi. Subhanallah, ada Allahnya. Alhamdulillah, ada Allahnya. La haula wa la quwata illa billah, ada kalimat Allahnya. Allahu Akbar, ada kalimat Allahnya. Maka lahirlah kaidah la ilaha illallah, zikir yang dibaca oleh lidah hadir hati kepada Allah. Sementara Allah adalah zikir yang ada dalam hati. Begitu Pak ya? Baik. Sekarang dibaca lagi oleh imam. La ilaha illallah. Tetap kita kuatkan Allah dalam hati kita. Makanya kalau imam membaca La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, maka kita sebutlah sifat Allah, Hayyun Ma'bud. Allah itu yang maha hidup, yang maha disembah. Hayyun Maqsud, Hayyun Mawjud, Hayyun Baq. Baru dibaca la ilaha illallah. Selama kita membaca la ilaha illallah, tidak boleh lengah hati kita dari ingat kepada Allah. Itu adalah anak kunci daripada zikir, agar zikir itu berpengaruh kepada kita. Kajian kita pada pagi ini adalah tentang zikir yang tidak dikait dengan waktu. Maksudnya zikir yang dibaca dengan lidah tetapi tak dikait dengan waktu. Karena ada zikir yang dibaca dengan lidah, hadir hati kepada Allah, terkait dengan waktu. Umpama zikir orang mau makan, zikir orang sesudah makan, zikir orang mau tidur, zikir orang bangun tidur. Nah, zikir-zikir seperti itu terkait dengan waktu. Pagi ini kita akan membahas zikir yang tidak terkait dengan waktu. Boleh kita baca kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun, mau pagi, petang, siang, dan malam. Adapun tempat yang dilarang sudah kita pelajari kemarin. Tidak boleh membaca zikir lidah itu di dalam WC. Tak boleh kita baca keras. Orang lagi junub tak boleh juga. Orang lagi berjima, sedang berjima, tidak boleh membaca kalimat-kalimat zikir. Dia hanya disuruh untuk zikir dalam hati saja. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut. Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya zikrullah itu adalah lebih besar. Pengertian di sini oleh Imam Nawawi yang menulis kitab Al-Azkar ini adalah zikrul abdillah, zikir seorang hamba kepada Allah itu lebih besar, lebih afdal daripada ibadah-ibadah lain. Maka zikrullah itu kekuatannya lebih besar. Yang pertama,
Al-Ankabut. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah juga mengatakan, fadhkuruni adzkurkum. Apa kata Allah? Ingatlah olehmu akanku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Artinya Allah akan senantiasa memperhatikan kita ketika kita berzikir kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, kita lihat lagi dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 143. Ini menceritakan tentang Nabi Yunus yang ada dalam perut ikan. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan tidaklah bahwa Nabi Yunus itu orang yang bertasbih kepada Allah selama dalam perut ikan, la labitha, sungguh Nabi Yunus itu akan tetap saja dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena Nabi Yunus membaca zikir terus selama dalam perut ikan, bunyi zikirnya ingat Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka sebagian ulama memfatwakan, apabila seseorang hamil, dia hendak melahirkan, dijadikanlah zikir dalam keadaan sulit dan sempit. Apabila dia berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka persalinannya akan bagus. Ya Pak ya? Begitu. Dalam Al-Quran juga surat Al-Anbiya Allah mengatakan, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah pada waktu malam, pada waktu siang, tanpa putus-putus. Dari beberapa ayat ini dapat kita simpulkan bahwa bertasbih itu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali fadilahnya untuk kita bersama. Karena itu adalah amal para malaikat, karena itu adalah amal para nabi, karena itulah yang akan Allah mendekatkan dirinya kepada kita. Karena kita mau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara selalu mengingat Allah. Sekarang kita akan lihat riwayat dari dalam hadis Bukhari Muslim. Di sini dikatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyi hadisnya, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat khafifatani 'alal lisan, ringan sekali dibaca oleh lidah, tapi thaqilatani fil mizan, tapi dua kalimat itu berat dalam timbangan nanti di hari akhir. Setelah ditimbang amalan baik, amalan buruk, di sini amalan buruk, di sini amalan baik, zikir tamla memenuhkan timbangan itu. Sehingga kalau ringan amal kebaikan ditambah dengan zikir, maka beratlah amal kebaikan itu, beratlah amal kebaikannya, sehingga dia memasuk ke dalam surga Allah. Apa dua kalimat? Lanjutkan hadisnya dulu. Habibatani ilar rahman, adalah dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dua kalimat? Yang pertama subhanallahi, yang kedua wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang pertama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah
wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam riwayat lain, zikir ini dijadikan untuk zikir pagi dan petang. Pada dasarnya zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adalah zikir ghairu muqayyadin bil waqti. Tak dikait dengan waktu. Tak perlu harus pagi kita baca itu. Tak perlu pula harus sore kita baca. Tapi kapan ada waktu, kapan ada kesempatan, mau pada waktu duha, mau sebelum zuhur, mau sesudah zuhur, mau sebelum salat wajib, mau sebelum salat sunat, mau sesudah salat wajib, mau sesudah salat sunat, kapan saja, di toko, di jalan, di rumah, bacalah dua kalimat ini. Kata Allah, kata Nabi menjamin ada dua kalimat yang ringan dibaca lidah, tetapi berat dalam timbangan, membawa kecintaan kepada Allah, dan Allah akan cinta kepada kita. Dua kalimat itu, yang pertama subhanallah wa bihamdihi, yang kedua subhanallahil azim. Ini adalah zikir yang dibaca dengan lidah. Yang pertama. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu an, Nabi berkata, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ilallah." Ketahuilah, aku mau memberi kabar kepadamu, kata Nabi, dengan satu buah kalam yang paling dicintai oleh Allah. Inna ahabbal kalam ilallah, sesungguhnya kalam yang paling dicintai Allah, ucapan manusia yang paling disukai Allah dari seluruh ucapan-ucapan, kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Dalam riwayat lain ditanya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ayul kalam afdal ya Rasulullah, apakah kalam itu yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, mastafallah li malaikatih au li ibadih. Tidak ada yang Allah pilihkan zikir yang dibaca oleh para malaikat juga dibaca oleh manusia. Zikir ini zikir malaikat, juga zikir yang dibaca oleh manusia. Apa itu zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi. Kesimpulannya, zikir yang dibaca subhanallah wa bihamdihi itu adalah zikir para malaikat dan juga zikir orang-orang soleh. Andai kita membaca dua kalimah ini, subhanallah wa bihamdihi, dan ditambah dengan subhanallahil azim, tamlaul mizan. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, masih dalam kitab ini. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Samarah bin Jundab, ia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ahabbul kalam ilallah ta'ala arba. Kalam yang paling dicintai oleh Allah cuma 4 aja. Dalam hadis ini dikatakan ada 4 kalam. Mana yang 4 itu? Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah. Yang keempat, wallahu akbar. Hadis dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan 4 kalimat ini paling dicintai oleh Allah. Maka seafdalnya, kata Nabi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ata. Tak masalah mana yang akan engkau dahulukan, mana yang akan engkau kemudiankan membacanya. Yang penting 4 kalimat ini. Mau dibaca dulu subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya subhanallah yang pertama, alhamdulillah yang kedua,
Allahu Akbar, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat. Boleh begitu? Boleh. Boleh juga dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Yang ketiga wallahu akbar, seperti hadis ini. Ini banyak dijadikan oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham menjadi zikir yang bagus sekali, enak sekali telinga kita mendengarnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nih, dalam hadis yang lain masih Imam Nawawi mengatakan dalam Sahih Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? At-tahuru satrul iman. Suci itu, bersih itu adalah satrul iman. Satrul iman apa artinya? Sebahagian dari iman. Satar itu sebahagian. Saya nggak salah Ustadz apa kemarin baca hadis ini pagi Rabu, Ustadz Syafruddin. Sebetulnya hadisnya at-tahuru satrul iman. Yang tidak hadis lazim, umpamanya an-nazafatu minal iman. Padahal kalimat an-nazafatu minal iman itu bukan hadis, tetapi itu yang masyhur dibaca orang. Hadis yang bermakna an-nazafah minal iman itu adalah at-tahuru satrul iman. Baik. Kemudian yang kedua, walhamdulillah tamlaul mizan. Zikir yang dibaca alhamdulillah itu akan memenuhkan anak timbangan, bibir timbangan. Begini Pak, kita nanti di akhirat akan masuk kepada prosesi yang kesekian kali setelah kita kiamat, kemudian kita berbangkit bangsi, kemudian kita berkumpul di padang mahsyar, kemudian kita sampai kepada satu waktu yang disebut dengan hari perhitungan, yaumul hisab. Maka pada waktu hisab itu kita akan ditimbang amal kita. Ada mizannya, ada timbangannya. Berapa amalan tangan, berapa amalan kaki, berapa amalan mata, berapa amalan pikiran, otak, segala macam amalannya ditumpuk kepada anak timbangan ini. Tumpuk lagi amalan jelek, kaki apa aja, amalan semua yang jelek-jelek masuk sini. Tapi sayang sekali kita malas datang ke masjid. Sayang sekali kita malas untuk bersedekah sehingga tidak ada ibadah tangan, begitu ya. Ataupun ada mau bersedekah, duit tak ada yang akan disedekahkan. Amalan mata tak ada juga, kita malas baca Quran. Maka diperiksalah amal manusia ini. Ada amal yang selalu ia baca. Apa itu? Dia selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Maka anak timbangan yang kosong seharusnya ini akan naik ke atas sehingga berat anak timbangan kejahatan dan orang masuk neraka akan jadi orang ini masuk surga. Itu maksudnya tamlaul mizan, dipenuhkan anak timbangan, apa itu? Bibir timbangan yang kosong itu. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, subhanallah walhamdulillah tamlaani ma bainas samati wal ard. Subhanallah. Kalau alhamdulillah tadi tamlaul mizan, bisa memenuhkan timbangan, tetapi subhanallah walhamdulillah dianya akan memenuhkan timbangan dengan berat pahala, yaitu ma bainas samawati wal ard, seluas antara langit dengan bumi. Maka karena besarnya fadilah pahala ini, maka seharusnya kita membiasakan membaca subhanallah dalam setiap gerak kehidupan kita. Maka para ulama-ulama zaman dulu, wali-wali Songo, kalau di Aceh ada Syekh Abdul Rauf Singkel, di Palembang ada guru kita Syekh Abdul Samad Al Palimbani,
Di Jawa ada Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka para ulama kita di Sumbar, ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Mereka berguru dengan guru yang sama. Apabila selesai mereka sholat, tak pernah mereka meninggalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus seperti itu, sesempit apapun. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kira-kira ya. Sekarang kita akan lanjutkan hadisnya. Hadis yang terakhir untuk pagi ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dijelaskan mengajarkan zikir kepada istri beliau tercinta yang bernama Aisyah. Kata beliau kepada Sayyidina Aisyah, ala u'allimuki kalimatin. Ketahuilah, aku akan ajarkan kepadamu wahai Aisyah akan beberapa buah kalimat yang akan selalulah engkau membacanya. Ini untuk ibu-ibu. Suami lagi jalan keluar cari duit, cari kekayaan, cari biaya hidup. Kita di rumah nggak ngapa-ngapain, maka biasakanlah, kata Rasul, diajarkan Rasul kepada istri beliau tercinta 4 buah kalimat dibaca 3 kali. Apa kalimatnya? Yang pertama, subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi. Yang kedua, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi. Yang ketiga, subhanallah zinata arsy, subhanallah zinata arsy, subhanallah zinata arsy. Yang terakhir, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih. 4 kalimat ini dibaca masing-masing 3 kali. Itulah amalan daripada istri kita di rumah yang akan kita suruh setelah dia tidak menyelesaikan salat duhanya, menyiapkan makanannya, membersihkan rumah dan segala macam. Maka janganlah tinggalkan oleh ibu-ibu membaca zikir yang 4 kalimat ini, masing-masing baca 3 kali, karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Riwayat dari Abu Hurairah dari hadis Sahih Muslim mengatakan bahwa Rasul berkata, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi samsu. Lebih aku cintai daripada terbitnya matahari besok pagi. Siapa yang tidak suka matahari itu terbit? Matahari terbit pertanda siang datang. Sekarang siang belum ada karena matahari belum terbit. Ingin kita semuanya, bahagia kita semuanya dengan terbit matahari, karena dengan terbit matahari panas akan terasa, kita bisa bekerja. Lebih kucintai kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar daripada terbitnya matahari di waktu pagi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terakhir, hadisnya sangat banyak yang menyuruh kita untuk berzikir ini. Kita baca hadis yang terakhir, bunyi hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, berkata Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulama. Sepantasnya, sejadinya, tiap-tiap anggota tubuh salah seorang kamu harus membayar sedekah. Tubuh kita ini, anggota kita ini wajib kasih sedekah, wajib membayar sedekah. Sahabat tentu bengong, bagaimana pula anggota badan akan memberi sedekah? Maka Rasul mengatakan, fakullu tasbihatin sedekah. Setiap 1 kali tasbih kamu baca subhanallah, itu sudah sedekah itu.
kullu tahmidatin sadaqah. Setiap satu kali tahmid engkau baca, alhamdulillah, nilainya sama dengan sedekah. Wa kullu tahlilin sadaqah, dan tiap-tiap tahlil yang kamu baca itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir Allahu Akbar yang kamu baca itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, kamu suruh orang untuk berbuat baik, itu juga merupakan sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah, engkau larang orang dari berbuat mungkar, itu juga sedekah kata Nabi. Wa yajzi'u min dzalika rak'atani taraka'uhuma minad duha. Cukuplah dari demikian engkau berlaku kebaikan itu dengan melakukan 2 rakaat salat duha. Maka orang yang melakukan 2 rakaat salat duha itu sudah merupakan sedekah. Besar sekali fadilahnya zikir yang dibaca oleh orang apabila zikir bebas. Ini zikir bebas, tak ada waktunya. Yang pertama subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, bagaimanapun cara membacanya. Kemudian ada dalam satu hadis yang tidak sempat kita baca, siapa yang membaca, ini hadisnya, 10 kali selesai salat fardu, boleh dibaca rame-rame, tergantung cara bacanya. Kalau ada masbuk tidak boleh kita keras-keras, tapi kalau tidak ada masbuk kita aja baca lantak keras-keras. Ya, apa kalimat yang harus kita baca selesai salat? Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca berapa kali Bu ya? Dibaca sebanyak 10 kali. Fadilahnya apa? Fadilahnya sangat besar, sama fadilahnya dengan memerdekakan 10 orang keturunan Nabi Ismail yang diperbudak oleh orang. Itu luar biasa fadilahnya. Keturunan Nabi Ismail, Nabi Muhammad keturunannya kepada kita, keluarga para nabi, kita merdekakan dia, sama fadilah pahalanya dengan itu. Maka zikir-zikir yang kita sebutkan itu namanya adalah zikir yang tidak berwaktu, kapan saja boleh kita sebut. Tapi ingat bahwa zikir itu tidak boleh kita baca tanpa hadir hati kepada Allah. Yang lebih utama adalah hadir hati kepada Allah dan faham dengan apa yang kita baca. Subhanallah maknanya apa? Maha suci Allah. Dari mana? Dari bersyarikat. Dalam persoalan apa? Dalam mengkayakan aku, memiskinkan aku, menggagahkan aku, menjelekkan aku, memuliakan aku, membahagiakan aku, atau menghinakan aku, menghidupkan aku atau menghidupkan aku. Suci Allah. Tidak berserikat Allah dengan siapapun. Hanya Allah lah yang berkuasa atasku. Itu maknanya subhanallah. Alhamdulillah, apa maknanya? Pujian bagi Allah. Bahasa kitanya apa? Terima kasih banyak ya Allah. Kira-kira begini, kalau orang kasih sama kita, Pak Nasuha kasih sama saya umpamanya air aqua, saya bilang sama beliau, terima kasih banyak Pak. Kenapa? Ya saya haus, dikasih minum, makasih. Allah kasih kita nikmat, kita bilang sama Allah, makasih banyak ya Allah, makasih banyak ya Allah, thank you ya Allah, alhamdulillah. Bahasa Arabnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kira-kira begitu pendekatan makna yang lebih baik. Pujian untukmu ya Allah, karena Engkau telah beri aku rezeki. Aku puji Engkau ya Allah, Engkau telah berikan rezeki kepada aku. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah atas segala kondisi. Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita kecil, tak ada apa-apanya. Allah lah yang maha besar. Yang terakhir, la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah.
Tidak ada yang Tuhan yang patut untuk kita minta tolong selain Allah. Tak ada Tuhan yang patut kita labuhkan cinta kita kepadanya selain Allah. Tak jatuh cinta kita kecuali cinta karena Allah. Mudah-mudahan kajian ini ada berkat, ada manfaatnya untuk kita bersama. Sebelum ditutup, barangkali ada yang akan bertanya, silakan. Kalau ada, silakan Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Terus dibaca oleh beliau. Karena kekuatan zikir itulah Allah keluarkan dia dalam perut ikan. Ya Pak ya? Ada lagi yang lain? Silakan. Habis Pak ya? Mudah-mudahan. Ya silakan Pak. Berzikir, zikir hati ataupun zikir lisan boleh dalam keadaan tidak suci sepanjang orang yang berzikir itu tetapi hukumnya makruh apabila zikir itu dibaca dengan lidah. Yang tidak boleh orang suci ini ada dua dulu kita batasi. Ada suci dari hadas besar, ada suci dari hadas kecil. Kalau suci dari hadas kecil itu mah sunat hukumnya untuk orang yang berwudu. Tapi suci dari hadas besar itu lebih disunatkan lagi, muakkad lagi. Karena orang yang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Orang berhadas besar tidak boleh menetap di masjid. Orang berhadas besar tidak boleh untuk bertawaf. Tapi berzikir boleh. Kemarin udah kita kaji bahwa ibu-ibu yang mengajarkan Quran, dia, ya kebetulan dia datang bulan, kan tidak suci itu kan? Dia datang bulan. Bagaimana cara dia membaca Quran, mengajarkan Quran? Tidak mungkinlah Al-Quran yang sebanyak itu dibaca diniatkan zikir. Karena yang boleh diniatkan zikir yang disepakati oleh ulama memang sudah kalimat zikir juga. Umpama dalam Al-Quran ada la ilaha illallah, kita baca la ilaha illallah dengan niat zikir, itu boleh walaupun Al-Quran. Subhanallah walaupun Al-Quran boleh. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah boleh. Maka untuk ibu-ibu yang berhadas besar mengajarkan Al-Quran, suruh anak-anak membaca. Kalau kedengaran bagi kita salah, dia ketuk aja mejanya. Ulang. Tahu dia enggak? Ulang lagi. 2 kali. 3 kali. Tidak paham juga, suruh temannya membenarkan bacaannya. Gitu. Karena dia betul-betul tak boleh membaca Al-Quran, orang-orang yang hadas besar. Tapi kalau zikir, dan itu sudah lafal zikir, boleh saja. Ya, boleh, tak apa. Yang tak boleh berzikir dalam WC, ya, itu tak boleh. Berzikir sedang jima, zikirnya zikir yang dibaca dengan lidah. Adapun zikir dengan hati tak boleh putus seumur hidup. Karena zikir dalam hati itulah lantunan keluar. Kalau orang berzikir dalam hati, Allah Allah, kakinya kesandung, maka omongannya, ucapan yang keluar adalah pasti astagfirullahaladzim. Orang ada Allah Allah, datang sakit, dia tidak akan aduh, katanya aduh, nggak akan aduh, tapi subhanallah. Karena ada Allah di dalam, zikirnya ada di dalam. Maka zikir kalbu itu induknya zikir, disebutlah itu dengan sultan zikir. Barangkali seperti itu orang berhadas besar, ya. Ya. Tak boleh menuliskan Al-Quran, hanya boleh bagi ibu-ibu yang dalam keadaan berhadas itu
Imrarul Quran fi qalbi, membaca Quran dalam hati saja. Menulis pasti menyentuh, bukti ditulis. Tak boleh menyentuh Al-Quran, menanggung Al-Quran, membaca Al-Quran bagi orang berhadas besar. Hadat tafaq alaih. Ini disepakati oleh seluruh ulama. La yamassahu illal mutahharun. Maka ini jadi problem. Bagaimana dikiati, dicarain. Kalau ada Al-Quran yang akan ditulis, suruh anak-anak nulis ke depan. Kita lagi tak boleh. Gitu. Jadi pengalaman ini Ustaz di pesantren. Waktu pesantren dulu kan banyak ibu-ibu nih yang ngajar. Gimana? Buya turun ke bawah. Buya pimpinan. Ibu-ibu kalau ngajarkan Quran tak boleh kita baca Quran, nulis Quran, nanggung Quran, bawa Quran. Suruh anak-anak saja. Ini caranya. Sehingga kita terbebas dari khilaf ulama. Kita jangan sampai beribadah tapi khilaf ulama di sana. Yang kita sepakati sehingga negeri ini jadi aman dan nyaman. Barangkali begitu saja. Baik. Terima kasih. Masih ada Pak? Ada ya? Ada berkah, ada manfaatnya pertemuan kita pagi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.